sedulurku semuanya, semangat ya. Baik, kita akan mulai pelatihan Dirijen pada malam hari ini. Kita akan mulai dulu dengan doa karena waktu sudah 7:30 lebih, hampir jam 8. Kita mulai dulu. Mohon suster dari Mundu untuk memimpin doa pembukaan terlebih dulu. Kita singkat waktu. Iya, nanti dulu. Selamat malam Bapak, Ibu, dan para suster. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan perlindunganmu sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami akan mengikuti pembinaan Dirijen Umat Paroki Mater Dei. Semoga Engkau sendiri yang menyertai kami, sehingga pada seminar pada malam hari ini mampu kami praktekkan dalam kegiatan menggereja kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Suster. Baik, selamat malam Romo Aan selaku Kepala Paroki yang kami hormati, Bapak Eristo selaku narasumber, para suster, misionaris sekretaris dari Sakramen Maha Kudus dari Biliton, juga ini saya minta kehadiran Pak Marsi sebagai anggota DPP, karena anggota DPP yang lain juga tergabung di dalam Padus. Selamat malam saudara-saudariku semua, Bapak Ibu, adik-adik. Terima kasih banyak atas partisipasi dari semuanya dalam mengikuti pelatihan Dirijen pada malam hari ini. Nanti Bapak Risto akan menjelaskan kenapa kami melakukan pelatihan Dirijen. Karena ini merupakan awal kami akan melakukan festival KOR. Festival KOR kita awali dengan pelatihan Dirijen dan menjadi suatu keprihatinan juga bahwa Dirijen dari Paroki Mater Dei sendiri banyak yang belum mempunyai kemampuan untuk menjadi Dirijen yang baik. Oleh karena itu pada malam hari ini saya selaku koordinator dari subseksi paduan suara Paroki Mater Dei Madiun mendengarkan banyak keluhan dari kapan diadakan pelatihan termasuk dari Suster Mundu. Itu makanya kami memberanikan diri untuk mengadakan pelatihan pada malam hari ini. Singkat kata, kita akan segera memulai karena target pada malam hari Roma kan kita targetnya 100. Yang daftar dengan ada kesadaran sendiri mereka mendaftar, ada yang memang perlu harus saya jabri satu persatu ngoyak-ngoyak. Itu juga menjadi suatu keprihatinan karena sebenarnya kan ini ilmu yang memang sangat diperlukan untuk lingkungan, tapi ada lingkungan yang memang tidak ada ketakutan untuk nanti jadi Dirijen aku nggak bisa. Justru nggak bisa kan harus bersama di sini. Atau ada alasan lain, aku harus pensiun 5 tahun lagi aku pensiun. Nah, yang muda saja yang maju. Loh, kalau yang muda masih sibuk dengan mereka mencari karir dan sebagainya nggak akan sempat. Yang pensiun juga nggak sempat karena memilih mundur. Makanya mari kita bersama-sama kita saling belajar, yang sudah pintar akan semakin pintar. Kita bersama-sama di sini dan jangan diragukan lagi karena pemberi materi nggak usah kita datangkan dari jauh-jauh dari luar kota. Di sini di tempatnya di Madiun ada maestronya. Ini sudah kemana-mana, beliau ahlinya. Jadi justru dengan ada kehadiran sang ahlinya ada di sini menjadi keuntungan bagi kita bersama di sini bahwa kita didampingi, tahu kebudayaan di sini bagaimana dan akan terus mendampingi sampai kita semua berhasil. Jangan takut menjadi Dirijen. Jangan takut untuk bersama kita belajar. Itu oleh karena itu yang hadir di sini dari 100 yang terdaftar 105 Romo. Ini hanya satu lingkungan yang tidak mengirim, yaitu dari lingkungan Veronica, mungkin karena keterbatasan SDM, dan ini kehadiran sudah sekitar 80% sudah hadir semua. Semua lingkungan sudah hampir terwakili, sudah datang. Walaupun yang daftar mungkin ada
5 tapi yang datang baru 2. Ada yang beberapa izin karena kepentingan besok menyediakan diri untuk ikut. Itu, dan terima kasih suster sudah antusias. Dari suster Mundu, harus malu ya, suster Mundu sudah belajar banyak tentang dari Jen, tapi masih antusias untuk mengikuti, mengirim 10 suster bersama kita di sini. Itu, jadi kita yang masih awam, ayo belajar bersama di sini. Jangan takut untuk diajari. Nanti disuruh maju, enggak, akan dilatih sampai bisa. Demikian, kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Romo Aan. Saya persilahkan Romo untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Bu Siska. Teman-teman, selamat malam. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Yang selalu menjadi bagian rasa bersyukur saya sebagai Romo di paroki ya, salah satunya momen seperti ini teman-teman. Karena ini menjadi indikator yang sangat jelas dalam tanda iman. Kita belakangan ini dalam gerakan-gerakan iman bersama itu antusiasmenya menurut saya harus disyukuri. Apalagi dengan ditambah ada pasukan dari suster MC ini, siapa mengira. Tepuk tangan dulu dong untuk para suster ya. Yang nantinya juga akan melayani untuk tugas padus ya di paroki kita. Sudah disiapkan jadwalnya? Oke. Saya ingat kalau misal hari Sabtu pagi di Susteran Mundu selalu mendengarkan suara-suara malaikat itu loh. Ya. Baik, kita memulai pada malam ini untuk pelatihan dasar dirijen lingkungan. Dan sahabat kita yang sudah ahlinya akan selalu berada bersama kita. Saya mengucapkan terima kasih. Baru potong rambut kayaknya itu. Untung kumisnya enggak. Teman-teman, semangat yang ada di dalam diri kita secara bersama ini harus tetap dalam payung persekutuan murid-murid Yesus yang terus-menerus belajar dengan penuh iman, semakin dewasa dalam iman, agar kita dalam keguyupan bersama seperti ini, pelayanan kita memang didasari oleh kasih dan menjadi misioner. Sehingga apa yang kita mulai saat ini sangat penting. Seperti dalam pesan Injil minggu ini, bagaimana kerajaan Allah itu diumpamakan seperti menabur benih yang baik. Tapi malam harinya itu ada musuh yang menyebarkan juga bibit-bibit ilalang. Lalu para pekerja itu usul ketika tahu kok ini ada ancaman, ini bibit-bibit ilalang ini lebih baik dicabuti supaya benih yang baik ini bisa bertumbuh. Tapi sang empunya apa? Jangan. Kalau kamu mencabuti bibit ilalang itu, nanti benih yang baik ini nanti juga bisa ikut tercabut. Biarkan. Biarkan tumbuh bersama. Nanti ada saatnya dipisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Lalu juga kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi. Biji sesawi itu merupakan tanaman yang paling kecil, tetapi ketika dia berkembang bisa menjadi besar. Dan bahkan dikatakan dahan-dahannya yang kuat itu bisa menopang burung-burung kecil, tapi bisa menjadi besar. Ketiga, bahkan kerajaan Allah itu diumpamakan seperti ragi. Para ibu mesti paham tentang ragi, itu kan membusukkan, benar. Daya kerajaan Allah itu seperti itu.
kelihatannya seperti membusukkan tapi memberikan daya, sehingga kemudian kalau adonan roti itu bisa menjadi, kita memulai untuk menaburkan benih yang baik. Dan ini semua pertumbuhannya adalah merupakan pekerjaan Allah. Maka saya selalu belajar ketika saya berusaha, ketika teman-teman di seksi liturgi, khususnya di subnya Padus ini juga berusaha, kita harus ingat, ini pekerjaan Allah. Daya kembangnya bisa seperti biji yang kecil, gak ketok, tapi lama-lama bisa menjadi besar. Kerap kali kita mempunyai tuntutan 2-3 bulan harus kelihatan. Biarkan Allah bekerja melalui iman dalam diri teman-teman kita ini. Kita tetap mengawal dalam payung persekutuan itulah. Maka teman-teman, terima kasih. Kita memulai ini dengan inspirasi Injil Minggu, di mana kerajaan Allah itu sedang berkembang karena kehadiran teman-teman. Benih itu mulai ditaburkan dalam kehadiran teman-teman. Suatu saat mungkin akan menjadi berkembang karena daya itu dari Allah sendiri. Kita hanya mempersiapkan diri, kita hanya mendengarkan, ikutilah aku. Dan kita mau menjawab bersama-sama. Mungkin itu yang bisa menjadi pengantar iman dalam peristiwa kita bersama ini. Terima kasih atas segala kebaikan yang kita kembangkan bersama ini. Tuhan memberkati kita. Ya, tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Romo An atas sambutannya. Kita langsung masuk ke materi. Saya persilakan waktu sepenuhnya kepada Pak Risto. Sampai besok dengan Pak Risto ya, jangan bosan. Kita besok targetnya 8 jam. 8 jam kita belajar bersama. Jadi kalau hari ini mulainya molor, berarti nanti jangan mengeluh kalau mulainya pulangnya molor ya. Bisa sampai jam 11 nanti. Nggih, monggo Mas Risto. Suster bisa ke depan aja biar lebih jelas. Ada Pak Guru ganteng eman-eman, kalau enggak dicari yang apa yang kurang kelihatan untuk melihat monitornya supaya bisa merapat saja. Ini banyak yang kosong. Monggo suster, nggak usah malu, di depan aja. Ini ada request ini loh dari yang ibu ke depan ini, dari Bu Budi, supaya suster ke depan katanya. Akan memberikan semangat kalau di depan. Monggo dinyamankan untuk melihat PPT-nya, karena mungkin nanti atau mungkin supaya tidak ada yang miss. Oke. Selamat malam Suster, Romo, Bapak Ibu sekalian. Moga-moga tidak bosan ketemu dengan saya ya. Kita akan berproses selama 8 jam. Hari ini mungkin 2 jam, besok ya sekitar 6 jam lah. Tetapi tidak akan bisa menjadi baik kalau Bapak Ibu Suster tidak pernah mencoba. Bisa karena biasa. Orang Katolik itu dikatakan lebih pintar nyanyi daripada orang-orang Muslim, karena di gereja terbiasa dengan notasi dan sebagainya. Sementara kalau saya ngajari nyanyi ibu-ibu PKK itu bingung bukan main, notasi gak bisa. Nah, cuman problemnya adalah kita seringkali tidak punya dasarnya. Maka yang saya ajarkan hari ini dan besok hanya yang dasar saja, tidak sampai pada teori vokal. Saya tidak terlalu menguasai teori vokal, tapi saya hanya akan mengajarkan teori musiknya, lalu teori aba-aba sederhana. Lalu nanti di akhir besok kita akan latihan aklamasi dan lagu Misa Raya 2 yang akan dipakai untuk festival
di paroki ini. Jadi nanti setelah September setiap kur lingkungan akan kita nilai, dievaluasi untuk menyanyikan aklamasi dan misa raya 2. Bukan paduan suara, tapi satu suara dengan benar. Nah, problemnya kita seringkali nyanyi tidak benar, begitu. Jadi jangan bosan ketemu dengan saya. Kalau masih bingung, silahkan nanti kontak saya atau bertanya. Yang jelas nanti untuk lingkungan-lingkungan kami akan datang. Setiap lingkungan akan kami datangi sekali. Sehingga kalau kami mengadakan festival tidak berarti kami ini lepas tangan. Seringkali yang terjadi kan kita ini adakan lomba, tapi nggak dilatih dulu. Basicnya beda. Maka enggak fair juga begitu. Maka yang kita lakukan adalah kita beri pembinaan dulu. Sekarang ini beberapa dari lingkungan. Besok kami akan datang sekali ke setiap lingkungan. Baru sebulan kemudian dia maju bertugas, lalu kita kasih evaluasi begitu. Siap nggih? Siap? Oke. Langsung saja karena waktunya sudah jam 8, setengah 8 lebih ya. Baik, sekali lagi kita akan belajar teori musik dasar. Salah satu kelemahan kurikulum pendidikan kita adalah tidak ada pelajaran seni musik. Kayak dulu, saya masih ngalami seni musik, isinya cuma nyanyi. Tapi sekarang anak saya sudah tidak mendapat itu dengan baik. Maka saya akan menjelaskan hal-hal yang sangat mendasar yang ada dalam musik. Nah, pertama kali kalau kita ngomong soal musik, Bapak Ibu harus sadar bahwa musik itu seni, iya, art. Tetapi sekali lagi menurut saya itu matematis. Musik itu matematis. Begitu masuk ke rasa baru menjadi art. Tapi dasarnya musik sendiri itu matematis, kaku. Mungkin beda dengan musik pentatonis ya, dengan gamelan itu kan intervalnya nanti hanya ombo ciut begitu. Setiap pelaras bisa berbeda. Tapi kalau kita ngomong musik diatonis maka kaku, matematis. Nah, yang pertama adalah ini, ritme. Ritme adalah bagian yang tidak kelihatan dalam nyanyian, tapi menjadi bagian yang mendasari sebuah lagu. Ritme adalah bahan penyusun lagu. Bapak Ibu pernah ngerti ritme ini? Pernah belajar soal ritme? Saya beri contoh. Saya beri contoh ya. Bentar. Saya ulang. Perhatikan ritme ini. Saya akan bunyikan. Oke, kurang keras kelihatannya. Bentar. Bukan nanti rusak kalau dipukul. Kalau dipukul mic-nya rusak nanti. Dengarkan ya, ini ritmenya. Bapak Ibu tahu lagunya? Bapak Ibu tahu lagunya? Oke, bisa jadi itu. Dibuka puji syukur 320. Lagu wajib itu
3-2-0. Ya. Lagu dibangun dari sebuah ritme. Setiap lagu punya ritme. Disclaimer-nya, saya tidak ngomong tentang lagu Gregorian. Saya tidak sedang ngomong tentang lagu yang tidak berbirama ya. Saya sedang ngomong lagu, sampai besok itu hanya akan ngomong lagu yang berbirama. Maka bangunan pertama yang harus dikuasai adalah ritmenya. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Yuk kita coba kayak dulu di SD latihannya pakai tepuk tangan. Awalilah, yuk ya semua ayo. Supaya Anda sadar bahwa ada something, ada sesuatu yang tidak kelihatan dalam sebuah lagu, dalam musik, tapi itu ada, dan itu membentuk musik. Yuk. Hanya bunyi pada saat ada X-nya, yang titik jangan bunyi. Ini bukan ketukan. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Salah. Kalau ada pas titik Anda bunyikan, berarti Anda kalau itu berarti kan Anda nyanyi not lagi, itu salah. Ya. Yuk baris ketiga. Mohon kuat, baris 3 ya, 1, 3. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu, karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Step pertama ketika membaca lagu adalah pahami ritmenya. Pahami ritmenya dulu. Oke, kita ulang. Kalau Bapak Ibu lihat di bukunya, di buku puji syukur ya, yang ada titik saya kasih titik. Artinya apa? Dia nggak dibunyikan, dia tetap dibunyikan, tapi hanya ditahan dari nada yang sebelumnya. Ya, maka kalau ketemu ritmenya lalu harusnya titik, kita hanya melanjutkan saja tapi dibunyikan, maka pasti salah. Ya, yuk kita ulang. Awalilah, ini satu baris. Pengetikan di puji syukur itu terlalu menurut Romo Rio Winarto jelek, karena harusnya hanya 4 baris lagu ini. Ya, harusnya hanya 4 baris, tapi dia menjadi berbaris-baris. Secara pengetikan salah sebetulnya. Ya, yuk kita ulang. Do sol do mi awalilah 3, yuk. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah ini curahkan. Paham ya? Jadi ritme itu kalau dia satu sukata dapat satu not, ya itu ritmenya jadi begitu. Tapi pertanyaannya lalu bagaimana cara menemukan ritme itu, kan begitu kan? Nah, maka ada rumus-rumus dasar, rumusnya ya harus dihayati sepanjang hidup. Ini rumus dasar dalam musik. X itu notasi. Kalau ketemu not yang tidak ada garis atas, itu harganya 1/4.
bagi yang bawa catatan silahkan dicatat, karena mungkin lebih dengan mencatat lalu bisa paham ya. Karena kalau besok nanti akan dibagikan filenya saja, tapi tidak bisa Bapak Ibu orek-orek soalnya. Jadi kalau ketemu not tidak ada garis atas, itu harganya 1/4. Itu hukum, ini hukum kesepakatan. Kalau ada not garisnya atas 1, maka harganya, ini harga nada, harganya 1/8. Kalau not ada garis atas 2, itu harganya 1/16. Ini soal harga nada, bukan ketukan, bukan panjang pendeknya nada dibunyikan, tapi soal harga. Kalau ada titik bagaimana? Titik di not angka akan memperpanjang senilai dengan harga titik itu sendiri. Kalau bingung langsung tanya loh ya, karena saya sering menjelaskan dan ternyata banyak yang bingung dengan kalimat saya. Kalau not seperti ini 1/4, maka dia sama dengan not 1/8 jumlahnya 2, sama dengan not 1/16 jumlahnya 4. Ini asas dan dasar, harus diingat-ingat sampai mati. Betul, ini asas dan dasar. Kalau Anda tidak ngerti ini bahaya. Harganya begitu. Paham? Ada pertanyaan enggak? Ini harga, ini kesepakatan. Coba lihat awailah tadi. Do, sol, do, mi. Do yang pertama itu ada garis atasnya tidak? Ada tidak di awailah tadi? Tidak ada ya? Maka do itu harganya 1/4 langsung gitu. Mau biramanya berapapun, kalau tidak ada garis atas, harganya 1/4. Ini hukum, tidak boleh dinegosiasi. Ini kesepakatan, ya. Jelas? Ada yang bingung? Oke. Sol di lagu awailah tadi, sol yang not kedua, harganya berapa? Ada garis atasnya? Berapa? 1. Maka harganya adalah 1/8. Coba dibuka puji syukur nomor 323. Saya minta not re yang kedua dan bersukaria. Re itu harganya berapa? 1/16. Jelas ya? Tidak ada yang bingung? Jelas ya? Ini membacanya begitu, harganya. Kita ngomong harga nada. Bentar. Berikutnya. Sekarang kalau ini harganya berapa? Berapa? Yang ini 1/8, titiknya 1/4. Berarti
3/8. Matematika kan? Loh, memang musik itu matematik. Maka biasanya orang pintar matematik bisa pintar musik. Karena itu hitung-hitungan soalnya. Hitung-hitungan SD kan begitu ya. Oke. Sekarang ini. Aduh. Masih di sama. Yang ini jejernya. Jejernya ini. Mi lalu titik. Mi dan titik ini harganya berapa? Berapa? Mi-nya berapa? 1/8. Titiknya berapa? 1/16. Jadi 3/16. Matematika kan? Nah, saya kalau ajar mahasiswa mulai pusing ini soal ini. Oke ya. Baik, berikutnya. Jangan pusing dulu tapi. Nah, hal yang kedua, hukum yang kedua, soal birama. Birama adalah unit terkecil yang senantiasa berulang dan akhirnya memberikan konstruksi bentuk pada lagu. Ya, ada tanda birama, garis birama, tegak begitu. Nanti kita lihat. Sekarang, apa artinya tanda birama? Bagaimana cara membacanya? Ada yang sudah tahu? 2/4, 3/4, 2/2 itu artinya apa? Sudah tahu? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah belajar? Ini artinya. Ini harus paham. Kalau sampai salah memahami ini, memahami harga nada berbahaya. Kalau kita ngomong birama 2/4, itu hukumnya adalah dalam satu birama ada 2 ketuk. Masing-masing ketuk bernilai tadi harga nada tadi 1/4. 3/4 apa artinya? Dalam satu birama ada 3 ketuk. Masing-masing ketuk bernilai 1/4. 4/4 artinya dalam satu birama ada 4 ketuk, masing-masing ketuk bernilai 1/4. Kalau 2/2 artinya dalam satu birama ada berapa ketuk? 2. Masing-masing ketuk harganya 1/2. Oke, kok bisa begitu? Bisa saja. Bentar. Cara membacanya begini. Cara memahaminya. Cara yang gampang untuk memahami. Kalau Bapak Ibu ketemu birama 2/2, ya kan? Pertanyaannya pertama, kalau begitu berapa ketuk? Caranya adalah angka 2-nya diganti dulu dengan angka 1. Salah. Jadi 2/2, maka angka 2 ini menjadi jumlah ketukan. Bentar. Ya. 2 di atas itu adalah jumlah ketukannya. Ya. Lalu yang bawahnya caranya diganti dengan angka 1. Inilah harga nada.
setiap ketuk. Ya, paham ya? Kalau 6/8 berarti 1 birama berapa ketuk? 6/8, 1 birama berapa ketuk isinya? Berapa? 6. Masing-masing ketuk harganya 1/8. Itu artinya. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? 2 hukum dasar ini dikuasai dulu. Harus paham betul. Jadi gak sembarangan ada kok 2/2 terus 4/4, bedanya apa? Yo beda memang. Secara hitung-hitungan beda. Oke, ada pertanyaan dulu, jelas? Clear ya? Kalau bingung segera tanya. Berikutnya. Ini contohnya tadi. Kalau 2/4 maka ini tanda birama lalu 2 ketuk. Masing-masing ini berapa harganya? 1/4. Maka dalam birama 2/4 hanya boleh ada not 1/4, jumlahnya 2. Kalau kelebihan salah. Maka Bapak Ibu kalau membaca teks misalkan lalu biramanya sekian, kok ini kok notnya lebih salah. 2 not ini dijumlah harganya berapa? Dua not ini harganya berapa? Setengah. Setengah sama dengan 2/4. Jelas ya? Jadi besok gak usah berdebat lagi. Maksudnya jangan berdebat. Ini perang ketuk, ini berapa? Enggak usah, ada teorinya, ada dasarnya. Jangan berdebat lagi. Jelas? Kalau 3/4, maka 1/4-nya 3, 1/4 dijumlah 3/4, kan? Masing-masing birama ada 3 ketuk, 3 ketuk tuh 2, 3, masing-masing ketuk harganya 1/4. Jelas nggih? Clear? Clear. Oke. Nah, berikutnya adalah menentukan berapa lama sebuah not itu dibunyikan. Seberapa lama sebuah not itu dibunyikan, itu menggabungkan teori soal harga nada dan teori soal birama. Oke, lagu ini. Lagu nomor berapa ini? Biramanya berapa? 4/4. Berarti 1 birama ada 4 ketuk, masing-masing ketuk harganya 1/4. Harus dipahami betul. Sekarang kalau begitu la ini mau dibunyikan berapa ketuk? La ini dibunyikan berapa ketuk? Oke, caranya bagaimana memahami? La, not ini harganya berapa? Harganya 1/8. Ya. Dia mintanya 1 ketuk berapa? 1/4. 1/8 kan cuman setengahnya dari 1/4. Paham ya? 1/8 itu setengahnya dari 1/4. Ya kan? Kalau begitu la ini hanya dapat berapa ketuk? Setengah ketuk. Kalau nyanyinya lebih dari setengah ketuk, salah. Jelas. Lagi. Mi ada titiknya. Mi dan titik harganya berapa? Harganya 3/8. Kan 1/4 tambah 1/8. 3/8 loh. 3/8 sementara dia 1 ketuk hanya minta 1/4. Ya kan? Berarti harus dibunyikan dalam berapa ketuk? 1/2 saja. Lebih daripada itu salah. Nah, gitu aja.
Gampang toh? Matematika. Memang begitu, ya. Lanjut. Ini. Do, si, do, fa. Do ini ada garis 2. Harga nadanya berapa? Harga nada 1/16. Oke. Kita minta satu ketuk isinya harganya harus 1/4 kan? Arti birama tadi, satu ketuk harganya harus 1/4. Karena kita hanya punya not do ini 1/16, maka wajib dibunyikan selama berapa ketuk? 1/4 ketuk. Ya. 1/4 ketuk. Oke. Paham? Paham ya? Kalau bingung tanya, mana yang bingung? Berikutnya, mi, ada titiknya. Mi dan titik dibunyikan berapa ketuk? Berapa? Kenapa? Kenapa 2 ketuk? Siapa yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Supaya jelas. Jangan lagi berdebat, ini 1 ketuk, ini 2 ketuk, 1,5 ketuk. Nah, ini matematika, ayo. 3 dan titik itu dibunyikan berapa ketuk? Kenapa? Oke, jelaskan dulu salah satu aja. 3 dan titik nilainya harganya 1/4 ditambah 1/4 2/4. Jadi hitungannya ada 2 ketuk. Iya. Kenapa 2 harga nada 2/4 itu 2 ketuk? Karena biramanya menuntut 1 ketuk hanya 1/4. Gitu loh. Logikanya begitu. Karena maka tidak boleh ada perdebatan, ini berapa ketuk, tidak boleh. Dalam musik tidak boleh berdebat. Jelas, sudah eksak begitu. Oke, kita coba. Kita coba. Lagu nomor 323 tadi. Oke. Lu ini lihat biramanya di situ ya, di buku ya. Dibunyikan berapa ketuk? Lu ini. Biramanya berapa? 4/4. Oke. 2/4, bukan 4/4. 2/4. Ada sol. Sol ada titiknya. Ada titiknya, lalu sol lagi ada titik. Lu kan itu syairnya. Dibunyikan berapa ketuk? Berapa ketuk? Ada yang tahu? Berapa? Lu. Berapa? Berapa ketuk? 2, 4, 6. Harus 4 ketuk. Harus. Enggak boleh dikurangi. Haleluya. Salah kalau haleluya, salah. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang sering terjadi dan kita ini seringkali punya kesalahan yang dosa asal. Ya, oke. Lagu wajib 322. Oke. Ya ini dinyanyikan berapa ketuk? Nih.
Lihat biramanya dulu. Lihat biramanya. 4/4. Ya ini harus dibunyikan berapa ketuk? 7. Pasti itu. Nggak usah berdebat. Ini pasti harus 7 ketuk. Maka nyanyinya haleluya. Seringkali kan diundet kan? Diundet kan? Haleluya. Kita ngawur itu. Itu nguntet itu. Ya. Pasti 7 ketuk. Enggak boleh kurang, jangan lebih. Jelas ya? Oke, sekarang saya tunjukkan kenapa kita seringkali salah. Karena enggak ngerti teorinya birama, enggak ngerti artinya harga nada. Oke, ini. Biramanya berapa? 2/2. Artinya satu birama berapa ketuk? 2. Masing-masing ketuk harganya setengah. 1/2 kan? Ya, oke. So, mi ini berapa ketuk? Mi. Pakai teorinya birama, pakai teori harga nada digabungkan. Berapa? Berapa ketuk mi-nya? Mi aja dia. Berapa ketuk dibunyikan? Setengah, yang lain? Setengah ketuk. Ya. Setengah ketuk. Kenapa? Karena 2/2. Dia satu ketuknya minta setengah, harus setengah. Kalau enggak setengah berarti kurang, berarti tidak boleh. Ya. Sol dengan titik, berapa ketuk dibunyikan? Wah itu. Hah? 1 atau setengah? 1. Kenapa? Karena solnya ini 1/4, titiknya 1/4 kan tadi harga nada, dijumlahkan 2/4. Kan setengah itu. Sementara dia minta 1 ketuk kan, harganya harus setengah. Maka sol itu 1 dan titik itu 1 ketuk, wah itu 1 ketuk. Maka kalau Anda ngabani memberi aba-aba, wahai saudara siapkan, salah. Wahai saudara siapkanlah diri. Salah tahu seringkali nyanyinya. Aba-abanya mesti ya salah. 4/4 aba-abanya. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Soal harga nada, soal birama, lalu berikutnya berapa ketuk dibunyikan? Ya. Ada pertanyaan? Seringkali salah soalnya ini. Jelas? Clear? Oke. Kalau sudah jelas kan enak. Kita lari ke tempat lain kan begitu. Kalau belum jelas tanya. Berikutnya kita bicara soal nada. Jadi tadi ada ritme. Ritme tadi bisa Bapak Ibu ketahui dengan cara ngerti soal teori harga nada, ngerti teori birama, lalu ngerti soal berapa panjang sebuah notasi dibunyikan, baru bisa ketemu ritmenya. Nah setelah ketemu ritme, baru dikasih nada. Berikutnya nada itu berikutnya. Maka kalau mau mengerti musik harus ngerti dulu soal tadi. Ritme, harga nada, birama,
lalu kita baru ngomong nota tangga nada. Nada kita ini sudah jelas, hanya ada 10, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Intervalnya ini 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu jaraknya demikian. Kenapa kok bisa begitu? Bapak Ibu bisa melihat ke alat musik. Ini C. Ini C, ya, C. D. Lihat yang saya tekan ya. Ini C, ini D. Dia disebut jaraknya 1. Kenapa? Ada tengahannya. Tengahannya, nah ini tengahannya. Yang ini. Ini C, ini D. Ini tengahannya. Ya. Lalu ini mi, ini E. Ini F. Lihat E dan F enggak ada jarak. Maka dia setengah. Lalu F ke G 1. Karena di sini ada fis. Ini setengah, ini tengahan. Lalu G ke A itu 1, A ke B 1, B ke C setengah. Maka dalam tangan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau kita ngomongin C ini do, maka ini do ke re itu 1, re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, la ke si itu 1, si ke do itu setengah. Intervalnya begitu. Moga-moga paham. Kenapa kok rumusnya kok 1 1 setengah, 1 1 1 setengah? Yang buat JS Bach memang merumuskan ini. Ya begitu aturannya, memang begitu. 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nah ini tadi. Bapak Ibu pernah belajar not balok? Pernah? Pernah, oke. Ya. Ini dasar kita. Tidak akan saya jelaskan terlalu panjang karena mungkin tidak akan terlalu mudah untuk dipahami, ya. Jadi ring suara manusia itu ada di sini, F sini sampai di sini. A ini. Ring suara manusia. Yang sini ini yang atas ini kunci G ini untuk perempuan biasanya, lalu left hand ini yang kunci F ini untuk laki-laki. Tidak perlu saya jelaskan macam-macam, nanti malah bingung. Nah, ini wilayah nada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu mau membentuk paduan suara, mau ngerti orang itu ada di mana posisinya, harus ngerti ini dulu. Wilayah nada manusia. Kalau bass itu dari F besar sampai D aksen 1, F besar coba. F besar. F besar. Sing ini. Nada yang ini. Oh. Itu bass. Penyanyi bass bisa. Paling tinggi di D aksen 1. Oh. Itu penyanyi penyanyi bass. Lebih daripada itu dia akan bingung, kesulitan. Kalau tenor itu dia dari C kecil. Ini C kecil ya. Bapak Ibu kalau lihat not balok harus harus ngerti F ini F besar, A besar, C kecil begitu, F kecil, A kecil ada kodenya. C aksen 1, lalu D aksen 2, F aksen 2, A aksen 2. Coba yang tenor juga, C kecil. Oh, itu nada paling rendah dia, lalu nada paling tinggi dia ada di A aksen 1. Itu A aksen 1. Nah, kalau alto di mana? Di F kecil. Coba F kecil. Kalau saya begini, tapi Bapak yang ibu-ibu beda lagi.
Nah, 1 oktav di atas saya. Jadi suara ibu-ibu, cewek-cewek di atas saya 1 oktav. Saya akan bunyikan F kecil, F kecil. Bapak ibu-ibu nyanyi ya, Pak. Gitu. Saya di bawahnya, saya di sini, ibu-ibu tadi nyanyi di sini. Beda 1 oktav. Maka nanti kalau ada anak SMP biasanya mulai ngagori-agori anak laki-laki. Nah itu biasanya oktavnya turun. Selama dia masih SD, oktavnya sama seperti perempuan. Maka kalau nanti ngajari anak-anak ikut kur paduan suara, sebelum ngagor-agori suaranya, bahasa Indonesianya suaranya jadi besar gitu, itu dia masukkan suara perempuan, bukan suara bass atau tenor. Maka kalau Bapak Ibu suster lihat kur di Vatikan misalkan, kok laki-laki semua? Ya, soprannya siapa? Anak-anak laki-laki. Karena suaranya masih tinggi, masih di sini. Sementara kalau sudah mulai ngagor-agori besar itu akan di sini, turun di sini. Oke, ini ringnya. Harus pakai alat musik supaya paham, artinya supaya ngerti. Tapi yang berikutnya yang lebih berguna adalah ini. Bagaimana caranya saya bisa menentukan, jadi kalau ngerti tadi, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa menentukan seberapa tinggi sebuah lagu harus dinyanyikan untuk suara umat, untuk orang biasa. Patokannya ini. Kalau pria dari A besar sampai D aksen 1, kalau wanita dari A kecil sampai D aksen 2. Jadi nada tertinggi normal orang adalah D. D. Gimana cara menunjukkannya? Gini. Ya, ini kan C. Ini C. Ya. Mi fa sol la si do re. Ini adalah nada tertinggi manusia normal. Ya. Maksimal adalah D. Ini D. Ya, tertinggi. Maka kalau menentukan lagu, nada dasar lagu, baca lagunya dulu. Cari not tertingginya mana. Ketemu not tertinggi, taruhlah di nada D. Contoh, buka puji syukur 320. Awalilah tadi supaya gampang. Cari nada tertingginya apa? Sol, oke. Sol. Maka saya harus bunyikan ini sol. Sol ya. Ini harus jadi sol. Nada ini harus jadi sol. Sol, fa, mi, re, do. Maka nada dasarnya adalah do sama dengan G. Di situ do sama dengan G kan? Ya, karena itu logikanya. Logikanya begitu. Oke, cari nada yang lain. Lagu yang depannya sama enggak? Oke, nada depannya 319. Nada tertinggi apa? Fa. Fa tinggi ya? Fa, oke. Maka ketemu, ini fa. Fa, mi, cis ini, re. Bentar, geser lagi. Ya kalau oke. Do sama dengan A.
Ya. Fa mi re do. Begitu caranya. Bukan sembarangan menentukan nada dasar. Enggak. Kalau ketemu lagu mau dinyanyikan bersama-sama seluruh umat, kok enggak ada nada dasarnya, cari nada tertinggi. Saya tidak ngomong nada paduan suara loh ya. Saya ngomong lagu umat, lagu biasa, satu suara. Itu begitu caranya nyari nada dasar. Ya. Sudah diperhitungkan. Di puji syukur sudah dikasih keterangan dan itu ada teorinya. Bukan asal buat nada dasar. Maka kesalahan kita seringkali adalah ketika ketemu sebuah lagu tidak pernah pakai alat untuk menentukan nada. Tidak boleh mengambil nada sembarangan. Usahakan selalu menggunakan alat untuk membantu ambil nada. Gimana caranya? Anda punya Android kan? Bisa install aplikasi piano. Umumnya sudah terstandarisasi di A440 Hz. Kalau Romo Rio Winarto dulu ngajari saya, bunyi lonceng itu biasanya A. Aduh, saya tidak hafal. Sampai sekarang saya tidak punya pendengaran mutlak. Teng. Apakah itu atau enggak? Teng. A seberapa? A. Teng. Itu bunyi lonceng. Tidak tahu kalau Korelis itu loncengnya nadanya apa saya belum tahu. Tapi saya dulu diajarinya caranya itu, dengarkan bunyi lonceng lalu ingat-ingat itu terus. Teng. Itu A. Kalau lonceng di sini saya tidak tahu nadanya apa, belum pernah nyari. Jadi usahakan kalau milih jadi pemimpin lagu di tengah umat, coba cari pakai alat. Saya biasanya punya pitch pipe. Atau stem flute zaman saya dulu begitu. Ya, sebaiknya punya. Kalau tidak punya, Androidnya dipakai untuk install aplikasi piano begitu supaya kalau Bapak Ibu mau mimpin lagu itu jangan kerendahan, jangan ketinggian begitu. Karena teorinya sudah jelas. Oke, apakah ada pertanyaan? Jelas? Tidak ada alat. Caranya adalah dikira-kira. Caranya gini. Kalau tidak ada alat ya. Misalkan Anda sudah tahu lagunya. Contoh lagu apa? Puji nomor berapa? Saudara mari semua 322. Cara yang pertama, cari nada tertingginya apa? Nada tertingginya apa? La. Nada terendahnya adalah tiga dua dua. Sol. Sol rendah. Sol ya. Maka Anda harus cari terang-terang begitu. La, ketinggian enggak? La, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, begitu. Si rendah lebih bawah lagi sol rendah. Sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Kalau ketinggian la, sol, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Itu ngoyo berarti sol, itu sudah berat. Sol, enggak enak. Naik dikit. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ya. Caranya harus dikira-kira. Anda harus nyoba nada tertingginya mana, nada terendahnya apa. Dibunyikan dulu, Anda sendiri membunyikan dulu, baru bisa ngomong ke yang lainnya nadanya sekian. Begitu. Bukan hanya saudara mari semua, enggak boleh. Nanti kasihan yang nyanyi gereng semua, atau malah bisa karena mungkin dia penyanyi sopran atau tenor nyanyi ambil nadanya tinggi kan begitu. Ya. Oke, adakah pertanyaan? Belum? Masih jelas? Aman? Ya.
Ini soal ambitus. Iya, iya. Kayak saya tugas terus dipeseni, Mbak, nada dasarnya diturunkan. Ya, nanti saya turuti tapi ternyata lagu itu ada not juga yang bawah, di rendah gitu lah. Ya. Nah, kalau kita mau omong ketinggian lagu paling enak di sini sama di sini. Tadi saya katakan dari A sampai D. Suara normal itu A sampai D. Dari sini sampai sini saja. Itu harus dipilih. Kalau mau diturunkan maka dipilih. Kalau sampai G nggak mungkin. Sudah, itu penyanyi bass yang bisa nyanyi nanti. Gitu. Jadi kalau mau diturunkan tetap harus pada ring A sampai D. Salah satu lagu yang jelek tapi selalu kita nyanyikan adalah Indonesia Raya. Itu ambitusnya terlalu tinggi. Itu lagu, kalau yang ngomong lagu ambitus untuk umat begitu, ambitusnya terlalu tinggi. Tidak terlalu bagus lagunya. Gitu. Jadi kalau nyanyi Indonesia Raya itu kalau terlalu rendah bisa ngeden bawah. Tapi nek merasa kuat tinggi bisa tinggi banget. Kan begitu. Itu masalahnya. Jadi selalu ada di ring A sampai D. Kalau pagi hari diturunkan, tapi tetap di ring itu. Di bawah A nggak mungkin, kecuali penyanyi bass atau alto. Begitu untuk pengiring begitu. Jadi diturunkan tapi tetap dalam ringnya. Nggak boleh sembarangan juga menurunkan. Begitu. Oke, adalah pertanyaan lagi. Jadi usahakan selalu pakai alat. Kalau tidak terbiasa, usahakan pakai alat. Gunakan HP Anda, karena itu sangat penting. Oke, berikutnya. Oke, kita mengenal soal tangga nada. Jadi kalau Bapak Ibu Suster mengenal lagu, maka harus tahu tangga nada. Tangga nada ada dua, diatonis loh ya. Diatonis ada dua, mayor dan minor. Kalau notnya masih do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu mayor. Cirinya apa? Lagu yang pakai mayor. Kalau dia endingnya di do, itu mesti mayor. Meskipun lagu Prapaskah. Meskipun lagu Prapaskah, tapi kalau endingnya di do, dia mayor. Contoh. Silakan dibuka lagu-lagu Prapaskah. Buka puji syukurnya. 486. Ya Tuhan, Engkau sumber ayat hayat. Endingnya lagu apa? Do. Maka kemungkinan besar dia mayor. Pengiring kalau lagu seperti ini, meskipun ini lagu Prapaskah, ini mayor. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba dibunyikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, yuk. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Suasananya gembira. Ya. Jangan ngiringin lagu mayor dengan minor, itu harus expert dulu sebelum sampai ke situ. Berikutnya, ini yang sering kita pakai, tangga nada minor asli dari la, coba la, si, do, re. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nyanyikan tangga nadanya sudah sedih. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Itu minor. Intervalnya berubah. 1/2, 1, 1/2, 1, 1. Ya.
Ini banyak ada di puji syukur. Misalkan 3487 mi mi la la do la si si do re mi re do si la mi mi la la, ya itu endingnya nada la, pasti minor, ya, endingnya lagu itulah yang dilihat, bukan depannya lagu loh ya, tapi endingnya lagu itu nada apa, la itu kebanyakan minor. Berikutnya 488 kepala yang berdarah, ini mayor atau minor? 488 ini lagu mayor, lagu gembira atau lagu sedih? Mayor atau minor tangga nadanya? Mayor atau minor? Lagu minor bisa ngiringi pakai mayor, rusak tapi pasti. Coba diiringi dengan mayor semua, chordnya mayor semua. Bedakan nanti dengan minor semua. Cuplikannya aja 488. Ini mayor. Oke, sekarang minor. Pakai minor. Bisa merasakan bedanya? Kalau pengiring nyanyinya salah, membunyikannya salah, mayor jadi minor fatal soalnya. Ya minor, mayor ya mayor, jangan dibolak-balik. Oke, berikutnya lagu yang endingnya re. Empat delapan coba ya. 488 sudah. Oke. 490 mayor atau minor? Mi 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 la do re mi mi, mayor atau minor? Minor itu. La si do 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 re so mi, itu akord 3. Ya. Itu minor. Tapi nanti minornya minor harmonis. Berikutnya begitu Bapak Ibu ketemu lagu yang ada sel, ya minor itu ada 3 jenis, minor asli, minor harmonis, lalu minor melodis. Kita jarang pakai minor harmonis ataupun minor melodis. Kita seringkali hanya pakai minor asli di puji syukur. Saya baru menemukan satu aja yang minor harmonis. Coba dibunyikan. La si do re mi fa se la. Yuk. La si do re mi fa se la. Turun. Ta ta ti de do di da. Yuk. Ya. La si do re mi fa se la fa mi re do si la. Salah satu lagu minor harmonis adalah 480. 480. Itu pakainya minor harmonis karena ada selnya. Coba 480. Ya, lo ini minor harmonis. Saya jarang ketemu yang lain lagi di puji syukur. Tapi kalau Bapak Ibu pakai teks-teks di luar mungkin banyak.
ini tangga nada. Minimal ngerti supaya kalau nanti nyanyi, oh lagu ini harusnya mayor, gembira, jangan dibawakan dengan sedih. Kan begitu. Kalau lagu minor, bawakan dengan sedih, jangan gembira, kan gitu. Ini minor melodis jarang kita pakai. Kalau ini lebih bagus lagi, do re mi fa, la si do re mi fi se la sol fa mi re do si la. Coba la si do, pakai do sampai dengan C saja. La si do, minor melodis, la si do re mi fi se la sol fa mi re do si la. Nah, turunnya kembali ke normal. Jadi kalau tadi itu kan la si do re mi fa sol mi re do si la, kan gitu kan, sel ke sel. Kalau minor melodis itu la si do re mi fi la sol fa mi re do si la. Itu latihan tangan nada biasanya untuk pianis, organis begitu. Oke? Tidak jarang, saya belum pernah menemukan di Puji Syukur. Jadi tidak terlalu risau dengan ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen bisa notasi dengan baik, caranya gimana? Ya di drill. Saya kan selalu pakai ini, bahkan untuk dengan mahasiswa saya kalau saya ngetes mereka saya pakai ini. Mbak C. Yuk, do re mi fa sol la si do 3 2. Do re mi fa sol la si do, turun, do si la sol fa mi re do. Oke, gampang toh? Oke, berikutnya bisa lihat, agak tarik sini mungkin ya, agak tarik lagi, tarik sampai. Oke. Yuk. Yuk. Do re do mi, yuk 3 2. Do re do mi do fa do sol do la do si do turun. Do si do la do sol do fa do mi do re do. Bisa? Harus di drill. Kalau enggak di drill enggak bisa. Berikutnya do mi re fa mi sol fa la sol si la do la si sol la fa sol mi fa re mi do. Bawahnya ayo kuart sekarang. Do fa re sol mi la fa si sol do sol si fa la mi sol re fa do. Itu kuart. Jadi kalau ini masih second, intervalnya ini second, ini terts, ini quart, ini queen, ini sex, ini septim, ini oktav. Kalau ini terts, do mi re fa itu terts. Kalau ini quart, ini makin jauh lagi, ini queen. Do so re la mi si fa do fa si mi la re fa do. Kalau hanya baru second aja interval yang bisa, wah bahaya kan, biasanya begitu. Kemampuan nyanyi bahaya. Coba ini, yuk tanpa musik supaya mereka paham. Do so re la do. Oke, do 3 2. Do so re. Lagi, ayo. Do so re la mi si fa do 3 2. Do so re la mi si fa do, turun. Nice. Do fa si mi la re fa do. Harus bisa. Yo, sekarang
Do re mi fa sol. Ini hanya sekon. Ya, 3 2. Do re mi fa sol la si do si la sol la so fa mi re do. Gampang? Gampang ya? Oke, bawahnya. Oh, ini masih sekon ini. Nah, ini aja wis. Ini ter sini. Do mi do re mi fa la fa so si la si re si do la do si la fa la so fa re fa mi do mi re si re do. 3 2. Do mi do re fa. Iya tuh. Loh. Ini kan do mi do re mi fa la fa so si la do la si re si do la do si la fa la so fa re fa mi do mi re si re do. Gampang? Ini harus di drill. Saya selalu pakai ini kalau mau ngecek orang bisa nyanyi atau tidak. Notasinya kalau orang Jawa tegen atau tidak, saya pakai ini. Gak usah pakai macem-macem lagu, udah cek langsung basicnya ketemu, ndak beres berarti tidak bisa, gitu aja, gampang. Yo, ini chord. Do fa do re mi la mi fa si fa so do la re la si mi si do si fa si la mi la so re so fa do fa mi si mi re la re do. Ini lompat-lompatannya harus tegen. Yo coba. Do fa do yo. Do fa do re mi la mi fa si fa so la re la si mi si do si fa si la mi la so re so fa do fa mi si mi re la re do. Nanti bisa ditambah lagi do sol do re la re mi si mi fa do fa, terus naik begitu terus sampai oktav. Ini harus dilatih. Saya tidak bisa ngajari dalam arti cepat langsung bisa, tidak bisa. Setiap hari harus dinyanyikan terus begitu. Ya. Oke. Jadi saya sudah menjelaskan dari awal tadi jelas soal ritme, bangunan musik yang tidak kelihatan tapi ada ritme, dibangun dari teori tentang harga nada dan birama, lalu menentukan lagi soal yang namanya panjang pendeknya nada. Ya. Berikutnya setelah ketemu bangunannya baru dikasih not. Ya. Jadi skillnya pertama adalah skill untuk mengetahui ini harga nada, skill untuk mengetahui biramanya sudah, lalu mengetahui berapa panjang mau dibunyikan. Sudah ketemu semua, ketemu ritmenya, lalu berikutnya baru dikasih notasi. Skill berikutnya skill soal notasi. Kalau dua ini sudah bisa, aman. Dua teori ini dikuasai, aman, nyanyi aman. Bukan soal suara yang baik, tapi benar gitu loh. Nyanyi dengan benar. Yuk coba. Kita cari lagu yang sulit. Saya suka lagu yang sulit, yang jarang dinyanyikan. Kalau hanya yang sering dinyanyikan itu nggak menarik. Lima 85. Lagu baptis, bentar. Baca dulu tanda-tandanya, jangan langsung nyanyi. Ketemu lagu baru jangan langsung nyanyi.
baca dulu. Oh, ini 6/8. Berarti satu birama ada berapa ketuk? 6. Masing-masing ketuk harganya 1/8. Do sama dengan bes. Berarti nanti Anda bisa tahu nada tertingginya adalah bes, C, D, mi. Mi harusnya begitu. Bes, C, lalu D. D itu mi. Tapi ternyata ini bes, ini fa. Berarti dia sampai E. Itu berbahaya, ketinggian. Maka cek dulu yang lainnya. Kira-kira kalau saya turunkan bagaimana? Di tempat Bapak Ibu masih bes atau A? Bes. Oke, mari kita cek. Nada terendahnya apa? Nada tertinggi fa. Nada terendah do. Do. Oke. Nada tertinggi fa, nada terendah do. Kalau pakai nada tertinggi, dia ketemunya adalah A. Ya kan? Harus ada dasarnya A. Karena D-nya di fa. D, cis, B, A. Maka A ini ada dasarnya. Tetapi nada terendahnya adalah do. Padahal tadi kita ngomong nada terendah itu A sama sampai D kan? Pertanyaannya, apakah mau tetap A? Dengan kemungkinan ada banyak orang yang tidak bisa nyanyi di A itu, atau naikkan sedikit, maka dia pilihannya dinaikkan sedikit ke bes. Nanti atasnya sampai ke nada S, naik setengah. Paham gak? Ini loh. Bentar. Oke. Ya, tadi kan ini. Ini kan nada tertinggi. Fa, mi, re, do, kan? Harusnya kan ini. Tapi pertanyaannya do. Nada terendah kan ini, manusia kan ini. Nada yang normal, orang normal kan ini. Do. Gue mulai gereng. Ya kan? Nggak aman. Maka supaya aman naikkan setengah, maka do, rada enak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Oke lah titik fa-nya nanti masih ketinggian dikit, tapi umumnya masih banyak yang bisa gitu loh. Maka alasannya itu kenapa dia pakai bes, bukan pakai A. Tetap dipikir, bukan sembarang-barang menentukan nada dasar, ya. Yuk, sekarang kita coba lagunya. Pakai do sama dengan bes. Lagu. Berapa tadi? 585. Oke. Yuk, sambil diberi ketukan. Coba yuk. Semua ngetuki. Kalau Bapak Ibu kesulitan membaca sebuah lagu kesulitan, alat bantunya adalah metronom. Nanti saya nanti setelah ini. Coba, yuk, bes, pakai bes. La, sol, mi, do, do, si, la. Ya, la 3 2. La, sol, mi, do, do, si. Do-nya berapa ketuk? Nya itu loh 4. Jangan kelebihan, ada nolnya. Re, do, re, tua, ga 4 diam. La, la, sol, mi, re, do, re, mi, la, do, si, la, si, sol, mi, la, sol, mi, re, do, re, mi. Jelas, mi-nya harus
3 ketuk itu ada titiknya 2, masing-masing 1/8. Mi sol la sol la do re do. Ya, yuk. Ya. Jadi artinya saya mau ngomong jangan berdebat soal berapa ketuk, berapa lama, sudah jelas. Teorinya sudah jelas, sudah pasti. Tinggal bagaimana dibunyikan, kan begitu. Kita coba pakai metronom. Bapak Ibu punya metronom? Punya enggak? Hah? Pakai aplikasi dong, ada Android. Mosok enggak punya. Latihan musik itu pertama kali ya kayak mesin, habis itu baru pakai artnya, dinamika dan sebagainya. Yuk, keras. Pelan-pelan dulu, jangan. Jadi kalau kita ngomong sekarang saya mau belajar lagu baru, gimana caranya? Pakai metronom, berapa ketuk? Dia 6 beat, 6 ketukan. Oke, kita coba. Pelan dulu ya. Kita pakai tempo 70 dulu. Pertanyaannya, lagu ini masuk ketukan berapa? La yang pertama itu ketukan berapa? Kenapa 1? Ayo, kenapa 1? Harus bisa menjelaskan supaya tidak berdebat terus dingayali wong. Enggak, ini ketukan 2, ketukan 4. Karena ini kan satu biramanya kan 6 ketuk. Masing-masing ketuk kan 1/8. Nah, dia lihat la 1/8, sol 1/8, mi 1/8, do 1/8, do 1/8, si 1/8, sudah pas 6. Kan 6 pas toh? Maka lada la pertama itu ketukan 1. Ya, ketukan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sol mi do si la si la re mi re fa mi re do diam la sol mi re do re mi la do si la si sol mi la sol mi re do re mi 5, 6 mi sol la do re tu wa ga, baru diem. Ya, latihannya pakai metronom. Kalau ketemu lagu baru loh ya, supaya bener, tidak salah. Baru kalau sudah lancar dipercepat. Oke, siap. 2, 3, 4, 5, 6. La sol mi do si la si la re mi re fa mi re do re tu wa ga, 4 diem. La sol mi re do re mi la do si sol mi la sol mi re do. 4, 5, 6 tua sol
do re ga pa nam. Dipaskan begitu. Lalu Bapak Ibu akan nyanyi dengan pasti, tidak ngrambyang, tidak salah. Sering kali problem kita kan asal alon-alon waton kelakon gitu loh. Kan begitu. Berikutnya, sebelum kita nanti besok akan bicara soal aba-aba, karena harus saya selesaikan dulu soal beberapa teori dasarnya dulu. Oke, yang terakhir soal tempo. Kecepatan. Bagaimana kita bisa mengetahui lagu itu mau dinyanyikan dengan tempo seberapa dan cepat. Saya akan, salah satu prinsip yang dulu selalu dikritik oleh Romo Rio Winarto adalah ini. Prinsipnya biar lambat asal selamat. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah. Seringkali begitu, biar lambat asal selamat. Nah, itu prinsip yang seringkali terjadi. Problemnya adalah kalau temponya salah, penjiwaannya bisa salah. Bagaimana cara saya bisa mengerti tempo? Nah ini, Anda harus mengutip, membaca, nginjen buku ukur atau buku iringan organis. Dulu pernah saya bagi filenya ya, APK itu ya. Nah itu bisa diinjen di situ. Tapi saya mau menjelaskan dulu beberapa prinsip dasar. Kalau Bapak Ibu ketemu, suster ketemu lagu-lagu lalu ada tulisannya, tempo itu artinya apa? Ini beberapa teori dasar yang mungkin pernah diketahui. Satu, ada lagu yang temponya sangat lambat. Biasanya ada tulisan largissimo, sangat lebar, sangat perlahan-lahan, largo, adagio, lento, grave. Ini artinya, contoh, lagu Mengheningkan Cipta, Do sama dengan C, coba. Sol, nyagi. Do sama dengan C. Dan seluruh angkasa raya memuja. Anda tidak mungkin nyanyi dengan seluruh angkasa raya, rusak suasananya kan? Ya, grave. Ya, temponya di sini. Kalau ketemu tulisan-tulisan ini artinya ini. Jadi kita kenal tempo yang sangat lambat. Berikutnya adalah tempo yang ini yang sering kali terjadi. Tempo yang lambat ugahari, tapi tidak terlalu lambat. Nah, yang sering kita dengar adalah andante, andantino. Seperti orang berjalan. Berjalan itu kecepatannya seberapa? Kalau orang jalan, nah segitu, tak, kira-kira kurang lebih 60 beat per second. Kok beat per second? 60 beat per menit. Detak jantung manusia rata-rata berapa? 70 atau 90? Yang normal berapa? Saya dulu kok tahunya ke 70-an sekitar itu yang normal. Kalau 90-an mungkin sudah terlalu high begitu ya. 80. Nah, biasanya kalau mau ngerti lagunya kalau sedang itu berapa? Ya kira-kira kayak detak jantung itu 80 bisa kan? Lalu dikira-kira turun dikit. Kalau 60 itu berarti satu detik. Gitu. Kalau lagu ini, kalau tadi lagu tadi la sol mi do si la, itu kira-kira cepat atau lambat? Apakah tempo berjalan?
Enggak, pasti lebih cepat daripada itu. Dia 3 ketuknya pasti seperti 60 detik, 60 beat per menit. 1 detik. La sol mi do do si la fa, kan begitu. Kira-kira begitu. Istilah aja. Nanti supaya kalau ngerti lagunya lambat, jadi lambat banget. Kalau ini tempo berjalan, wahai saudara, satukanlah diri. Nah, ta 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 tam tara tam tam tam, itu tempo berjalan. Berikutnya lagi tempo moderato, sedang atau masuk ke allegretto, sedang. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu. Biasanya sudah sekitar 100-an. Lalu berikutnya cepat, allegro, allegro con brio dan segala macamnya. Lalu yang sangat cepat. Kalau Bapak Ibu mau ngerti, sekali lagi pakai metronom, sekali lagi pakai metronom. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Misalkan ya 90 itu masih andante. Ini ada tulisannya. Jadi teknologi kita membantu. Mau lambat, grave itu seberapa sih? Misalkan itu sudah ada jelas di situ. Nih, lento itu sekian. Mana tadi? Nah, itu. Nah, ya sekian. Lambat banget. Kalau allegro itu seberapa? Pakai ini aja. Ini moderato aja sekian. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Nah, segitu. Nah, allegro sudah masuk 120 biasanya. Ya. Sekitar itu. Ini tempo, jadi tempo kurang lebih dibagi jadi 5, yang sangat lambat, lalu lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Kalau mau ngerti silahkan install aplikasinya metronom di Android, ada banyak, lalu Bapak bisa cek, oh sekian. Supaya apa? Kalau saya nyanyi saya salah satu kritik saya adalah kebanyakan orang nyanyi terlalu lambat, lalu orang mendengarkan tidak semangat begitu. Contoh. Tadi lagu misalnya apa tadi sore? Tadi 6 berapa? 650. Oke, siapa yang berpegang? 650. Oke. $650. Mari kita lihat. Saya intipkan di puji syukurnya, itu temponya berapa? 650. Oke. Siapa yang berpegang temponya 96 sampai 104. Kan? Seperempatnya dia 104. Oke, kita pakai metronomnya. 104. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Coba, nada dasarnya. Yuk. 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 Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, Tuhannya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya.
dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kurang lebih begitu. Jadi kalau temponya diketahui, lalu nyanyinya benar, ritmenya benar, jadi enak. Kalau 90 tadi 96 ya. 96 tadi kan? Nah. Yuk kita coba kayak apa rasanya. Yuk, intro dulu. Yuk, iya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhan. Tuaga, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, ringnya 96 sampai 104. Kalau saya aman 104, 104, bukan 96. Begitu. Oke, itu dulu. Besok baru kita akan belajar soal aba-aba. Apakah ada pertanyaan supaya jelas? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi saya belum tahu cara untuk mengetahui ring lagu dari Puji Syukur tadi, Pak. Temponya. Caranya bagaimana? Iya. Ya. Terima kasih. Oke, caranya adalah satu tadi saya katakan ngintip, nginceng. Nginceng apa? Buku kur. Bapak Ibu tidak punya kan? Maka saya pernah kasih aplikasinya. Yang saya pakai ini, tadi. Buku kurnya saya tidak bawa, saya punya buku kur Puji Syukur, tapi tidak saya bawa. Jadi ini. Jadi idealnya adalah Bapak Ibu nginceng buku kur atau buku organis. Pasti ada keterangannya soal tempo. Nah, ini di sini. Sudah tertulis. Begitu. Tentu karena ini lagu ya, bisa diperlambat dikit, bisa dipercepat juga. Tetapi kira-kira segitu, Bukan harga eksak. Haleluya Hedel itu ada yang nyanyi lambat, ada yang nyanyi cepat juga ada. Sama-sama allegro itu bisa diinterpretasi berbeda-beda. Tapi kalau mau patokan, kurang lebihnya pakai buku kur atau buku iringan. Maka idealnya para dirigen punya buku kur atau buku iringan, lalu bisa nginceng kalimat apa, tanda-tanda ini. Kalau tidak bisa nginceng bahaya. Lalu biasanya juga kalau tidak bisa bagaimana? Ya kira-kira, diperkirakan. Tapi bagaimana cara mengira-ira? Pertama tadi bedakan mayor atau minor. Lambat. Kalau minor biasanya lambat. Kalau mayor biasanya lebih lancar, lebih cepat. Biasanya begitu. Ya. Lalu berikutnya, enak dinyanyikan bagaimana? Cepat atau lambat? Kalau lagunya dinyanyikan, artinya kalau kita membayangkan tidak ada keterangan apapun ya, membayangkan tidak ada keterangan. Kalau lambat misalkan awalilah kurban atau awalilah kurban atau awalilah kurbanmu pada Tuhan. Lalu kan bisa kira-kira, oh enaknya yang mana? Jadi 5, sangat lambat, sedang, cepat, sangat cepat. Itu dikira-kira. Nah, supaya tahu lambat, cepat, maksudnya supaya ngerti lambat itu seberapa. Nah, tadi keterangan tadi sambil melihat di metronom. Andante itu sekian. Oh, kalau moderato sekian. Oh, kalau allegro sekian, vivace sekian. Kira-kira sekian. Misalkan saya kasih 120. Apakah enak dia lagunya? Kan begitu. Jadi saya katakan ini bukan angka yang mutlak, tidak mutlak.
tapi kurang lebih kita harus bisa membunyikan lagu dengan enak. Misalkan awalilah sekian. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu. Rasanya gimana? Gak enak kan? Oke, kita kurangi. Alik menjadi 105 itu masih andante itu. Awalilah, kita tak ubah ini 4/4 ini. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah. Enak? Kurang dikit kalau saya. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu. Kurang lebih 100 menurut saya loh. Feel saya baru enak. Kita cek aja kalau di buku berapa. Kalau di bukunya berapa? 80 sampai 88. Oke. 84. Siapkanlah hatimu, curahkanlah. Gimana rasanya? Terlambat ya. Saya kadang-kadang kalau dengan puji syukur saya naikkan dikit, karena tidak seringkali di puji syukur terlalu lambat menurut saya. Sekali lagi ini tidak harga mutlak, karena lagu itu bisa diinterpretasi, temponya bisa dipercepat, bisa berlambat, tergantung interpretasi. Maka tadi sekali lagi, kalau mau patokan di puji syukur lihat bukunya, tapi sekali lagi feel-nya harus dipakai. Kira-kira enaknya yang mana, dicoba begitu. Itu wewenang dirigen untuk menentukan. Oke, ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang menentukan lagu mayor dan minor. Iya. Itu apakah mayor itu hanya menentukan di akhir dengan note do atau dengan yang lain? Iya, pada umumnya kalau lagu endingnya do itu mayor. Selain do itu minor? Tidak juga, tapi kebanyakan do di ending itu mesti mayor. Saya bisa ngomong kebanyakan loh ya, tidak selalu, tapi kalau do itu sudah tanda-tanda mayor. Tapi kalau ending lagu itu la, itu tanda-tanda minor. Sudah. Tanda-tanda. Tetap harus dicek lagi. Dengan suasananya juga. Tapi sekali lagi tandanya saya akan selalu cek di belakang lagunya, bukan di depan. Karena tonalnya biasanya di belakang. Begitu. Ada lagi? Sudah ngantuk? Aduh. Ada lagi? Cukup? Oke. Besok ilmu ini akan kita bawa dengan aba-abanya kan begitu. Jadi dilengkapi dengan aba-abanya besok. Mungkin sekitar 2 jam, lalu berikutnya kita belajar aklamasi dan bisa raya 2. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan besok bisa ditanyakan, atau mungkin di grup bisa mulai ngetik pertanyaan kalau ada yang bingung. Cukup dulu malam ini. Terima kasih. Kembalikan ke Bu Siska. Baik, terima kasih Pak Risto. Kita beri aplaus untuk Pak Risto biar nggak ngantuk ya. Baik, terima kasih Suster dan Bapak Ibu semua. Malam ini kita akhiri dulu, dan kita besok akan bertemu jam 4. Jangan khawatir, besok ada makan malam bersama prasmanan Alandiso. Jadi akan kami siapkan makan sederhana. Dan malam ini kita akan tutup dengan doa. Nanti untuk materi akan saya share, untuk yang materi pertama akan saya share melalui grup yang ada di paguyuban. Yang di luar grup nanti akan saya kirim ke kalingnya, ke kaling masing-masing, biar nanti
disampaikan di dalam grup Kalim. Untuk suster nanti saya kirim ke Suster Wiwi ya. Mohon doa penutup. Suatu kehormatan bagi kami, Pak Marsi, mohon untuk menutup dengan doa. Bapak Ibu, Suster, marilah kita akhiri dengan doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Makasih, kami bersyukur kepadamu. Sore hingga malam hari ini, Engkau membimbing kami melalui narasumber kami untuk semakin mampu memahami dan melaksanakan lagu-lagu yang kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Mampukanlah kami untuk meningkatkan kualitas kami dalam menyanyi untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwanya dengan rahmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, semakin hari kami akan semakin berkembang untuk memuliakan nama-Mu dengan lagu-lagu yang kami pergunakan untuk penuh syukur maupun untuk memuliakan Engkau. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, perkenankanlah kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, dampingilah perjalanan kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing dengan doa dan restu-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Marsi. Selamat pulang, selamat sampai di rumah, selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok sore.